Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Saya kembali lagi ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, apa yang terjadi secara hitung-hitungan ya, secara statistik kalau kemudian PDI Perjuangan memilih mencalonkan Puan Maharani dan membiarkan Ganjar Pranowo maju dari partai lain. Kalau mencalonkan Ganjar Pranowo kan berarti elektoral juga akan naik begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian Ganjar dicalonkan dari partai lain, apa akibatnya terhadap PDI Perjuangan? Tergantung banyak hal ya. Misalnya pertama siapa yang jadi pasangannya Mbak Puan. Satu, yang kedua apakah Mbak Puan jadi capres atau jadi cawapres. Yang ketiga kawan koalisinya PDIP siapa. Kan Mas Arief bilang kemungkinannya enggak sendiri kan gitu. Kemungkinan akan berkoalisi itu satu. Itu dari internal PDI Perjuangan. Yang kedua lawannya siapa. Gitu. Misalnya sekarang kan kalau menurut elektabilitas itu kan ada 3 gitu. Kalau misalnya salah satu di antara 3 itu dicalonkan oleh partai lain, misalnya Ganjar, maka lalu ada Prabowo, lalu kalau pertimbangannya menang misalnya, maka mau tidak mau harus dicari lawan yang seimbang kan dengan itu. Gitu. Jadi masih banyak hal yang harus dihitung juga, karena ini kan bukan cuman jadi koalisi Pilpres itu kan ada 2 unsurnya. Satu, partai-partai yang bergabung siapa aja. Yang kedua, capres-cawapresnya siapa, dan yang ketiga lawannya siapa. Nah, jadi ada variabel-variabel itu yang harus dihitung. Minimal menurut saya ada 4 variabel yang berpengaruh terhadap koalisi Pilpres itu. Satu, ambang batas pencalonan presiden, udah tahu kita, itu udah pasti. Kecuali kalau ada perubahan lagi ya, nggak tahu. Kayaknya enggak ya Mas ya. Nah, itu udah pasti. Nah, yang belum pasti 3 faktor atau 3 variabel. Satu adalah elektabilitas. Elektabilitas itu bisa berkurang ketidakpastiannya kalau ada calon yang top banget, dominan. Sekarang nggak ada. Sekarang semua rata-rata ya. Rata-rata. Walaupun Pak Ganjar sering nomor 1 atau kadang Pak Prabowo nomor 1, tapi kan selisih antara 3 orang itu 2-3%, 1%. Nggak ada yang dominan. Itu tidak mengurangi ketidakpastian. Itu. Kemudian faktor yang jadi itu faktor elektabilitas. Faktor yang ketiga adalah interaksi antar partai. Nanti ketemunya partai itu sama siapa sih? Kalau nanti PDIP ternyata bergabung dengan Pak Prabowo, kan itu bisa mengubah tuh peta. Atau misalnya nggak jadi sama Pak Prabowo, dengan siapa? Misalnya dengan Nasdem, kan sudah bersilaturahmi kan? Itu juga bisa mengubah peta. Nah itu belum pasti sekarang. Karena partai-partai itu pada dasarnya tidak punya halangan untuk berkomunikasi dengan siapapun, betul kan, Mas Arief? Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pokoknya partai pasti dengan ini, partai ini pasti dengan itu, nggak bisa kan sekarang? Bisa kemana aja. Itu faktor kedua yang belum pasti. Yang ketiga yang juga belum pasti, terutama di PDIP, adalah apa maunya partai. Maunya partai itu biasanya ditentukan oleh siapa pengambil keputusan utama partai, gitu. Saya nggak tahu ya, dugaan saya kalau kita tanya, apakah Mas Arief tahu keputusan Bu Mega? Kan belum tahu. Karena mungkin saja Bu Mega belum mengambil keputusan, ngambil keputusannya nanti, misalnya menjelang 7 September atau apa tuh pendaftaran? 7 Oktober. Bulan Oktober. September rasanya. Pendaftaran Oktober, mundur. Mundur dah. Ya, misalnya itu kan. Jadi faktor-faktor itu ya akan menentukan. Karena itu menurut saya itu salah satu alasan mengapa Mbak Puan sekarang lebih gencar muncul. Baik melakukan komunikasi politik ke semua jajaran elit partai atau elit secara umum, maupun dan itu nanti akan berpengaruh kepada komunikasi ke bawah, baik ke internal PDI Perjuangan maupun ke vertikal ke bawah ke masyarakat secara umum. Tapi seberapa signifikan sebetulnya faktor capres untuk PDI Perjuangan ini secara elektoral, Mas Jayadi? Kalau belajar dari 2009 ke 2014, 2014 ke 2019 itu signifikan. Ya, analisis saya menunjukkan bahwa kutil efek diperoleh oleh PDIP paling banyak dari tahun 2009 ke 2014 itu sekitar 45%. Tapi dari 2014 ke 2019 itu tidak terlalu banyak, hanya meningkat sedikit karena calonnya sama. Situasi pertarungan sama. Maka kutil efeknya tidak terlalu banyak, tapi tetap ada. Ya, jadi, untuk yang nanti, kalau misalnya dengan orang-orang baru, ini kan lapangan bersih nih, orang-orang baru semua. Penting. Untuk saat ini menurut analisis secara korelasi ya, itu sekarang itu PDIP banyak ditopang kekuatan suaranya itu oleh performa Pak Jokowi sebagai kader utama yang memegang jabatan. Nah, sekarang
karena Pak Jokowi nanti nggak nyalon lagi, maka siapakah yang akan tampil sebagai wajah yang betul-betul dianggap PDIP? Ya, kalau dia dianggap setengah-setengah PDIP, itu oleh masyarakat yang memilih PDIP mungkin itu punya pengaruh yang tidak terlalu positif. Oke, Mas Arief bagaimana? Ada kekhawatiran tidak sih di internal DPP PDI Perjuangan, terutama pemenangan pemilu ya, kalau misalnya nanti keputusannya salah memilih calon presiden yang akan disorongkan di 2024? Keputusan benar atau salah diuji nanti setelah dipraktekkan. Oke. Jadi kita tidak sedang membicarakan setan yang tidak tampak, sesuatu yang nampak. Maka kami memahami begini, bahwa tokoh itu penting. Tapi jangan nafikan organisasi. Kalau organisasi dianggap tidak penting, bubarkan saja semua organisasi. Itulah sebabnya kita semua yang jumlahnya ratusan ribu pengurus partai ini bekerja mati-matian di lapangan. Supaya juga nanti bisa menopang tokoh yang akan kita putuskan. Nggak ada gunanya ada presiden yang hebat, elektabilitasnya tinggi ketika pemerintah tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di parlemen misalnya. Buat apa? Rakyat juga yang susah begitu. Maka partai juga menimbang satu variabel dan memang kita yang disebut organisasi itu kita diminta untuk menguatkan organisasi. Bekerja untuk membela rakyat. Itulah yang kita lakukan sekarang. Kita percayakan konstitusi partai mengatakan bahwa calon presiden, calon wakil presiden, calon menteri, calon wakil menteri diputuskan oleh ketua umum partai. Itu mandat kongres. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh yang bijaksana, yang paham seluk-beluk tentang kepolitikan kita, yang memiliki kearifan yang kita percaya sebagai mandat dari seluruh kader partai kita, pengurus partai dalam kongres partai. Itulah mekanisme yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Singkat saja Bang Rey, silakan ditanggapi. Singkat saja, waktu kita tidak banyak. Yang mana ini? Ya, yang tadi bahwa semua mekanismenya itu diserahkan kepada ketua umum PDI Perjuangan. Dan demokrasi kita kan demokrasi terpimpin di internal partai. Demokrasinya terpimpin di internal PDI Perjuangan. Iya, itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kemudian muncul persepsi orang bahwa ada perlakuan yang tidak adil bagi sebagian kader, itu juga nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena demokrasi terpimpin. Kan bukan demokrasi yang deliberatif kan. Sehingga orang melihat karena terpimpinnya ya semuanya tergantung kepada Ibu Mega. Bahkan apa yang akan terjadi besok, jajaran kepengurusan di PDI Perjuangan nggak tahu. Karena lagi-lagi tergantung Ibu Mega. Tergantung siapa jadi presiden. PDI Perjuangan nggak tahu. Ditanya Pak Arief nggak akan tahu. Tapi itu semua partai hampir semuanya melakukan itu. Ketua umum Partai Nasdem, Ketua umum Partai Gerindra. Setidaknya yang saya sebutkan tadi, buatlah semacam proses di mana kita Kalau yang tanya sampean, masa saya harus jawab? Buatlah satu proses di mana setiap orang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini punya sesuatu yang melibatkan partisipasi publik. Itu penting. Jadi misalnya pernyataan Pak Arief tadi, kalau Anda yang tanya, masa saya jawab, itu artinya mau mengatakan bukan, kalau sampai yang tanya di desa-desa saya jawab kok. Nggak perlu dong saya jawab. Loh, kan ini bagian yang kita sebut dengan partisipasi publik itu. Oke. Terakhir Mas Eko, Anda tadi masih yakin bahwa PDI Perjuangan akan realistis, tapi kalau misalnya Mas Ganjar tidak maju dari PDI Perjuangan, tidak dapat tiket, suaranya relawan mau kemana nih? Suara relawan Ganjar? Iya. Ya ke Ganjar. Meskipun tidak akan maju. Gimana ini pertanyaannya juga? Suara relawan Ganjar. Jadi nggak akan dialihkan ya? Nggak dialihkan. Oke, tidak dialihkan. Nama relawannya Biasanya kan relawan kalau misalnya calonnya nggak dapat tiket kemudian dialihkan. Oh enggak, kita nih Ganjaris. Masa kita harus ganti nama? Jadi maksudnya nggak akan ikut memilih? Memilih barangkali ya, tapi kita melepaskan saja. Kalau seandainya Pak Ganjar tidak dapat tiket, tapi kita sih yakin dari hasil-hasil survei, tiket itu tinggal tunggu waktu dan mekanisme politik. Karena itu optimismenya. Itu kita yakin, makanya kita bergerak terus. Itu optimismenya relawan Ganjaris, tapi sekali lagi kalau menurut Mas Arief semua keputusannya ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang mungkin kalau dilihat biasanya di Rakernas ketiga ya, bulan Juni biasanya Juni 2023. Bukan pasti menimbang aspirasi rakyat juga. Iya kan? Termasuk survei aspirasi rakyat ya? Kenapa dulu memutuskan Pak Jokowi sebagai calon presiden kan juga menimbang aspirasi rakyat. Ya, jadi semua aspek akan ditimbang bukan selain aspirasinya Rarangkuti, rakyat. Oke. Ya. Dan setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari komika Aldo dan juga Gian, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.